Meninggalnya komedian Empo Alpa atau Nina Carolina meninggalkan duka mendalam, namun kini duka tersebut diselimuti polemik. Kurang dari 40 hari pasca kepergiannya, muncul kabar perselisihan antara keluarga besar Empo Alpa dan sang suami, Aji Darmaji, diduga terkait sengketa warisan. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan dan rasa murka Empo Banong selaku kakak almarhumah setelah mengetahui Aji membuat hak perwalian anak tanpa bilang kepada keluarga? Bagaimana pula klarifikasi Aji terkait ingin menguasai harta warisan? Benarkah ia mengambil langkah hukum semata-mata demi masa depan buah hati tercinta? Di tengah ramainya tudingan bahwa dirinya akan menjual rumah almarhumah iatrinya, Aji justru memilih untuk pindah ke sana. Lantas seperti apa duka kesedihan yang ia rasakan saat memperlihatkan setiap sudut rumah yang penuh kenangan dengan Empok Alpa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, belum genap 40 hari sejak kepergian Empo Alpa, suasana duka berubah jadi ketegangan. Keluarga besar almarhumah kini dihadapkan pada konflik yang tak terduga. Sang suami, Aji Darmaji, kabarnya diam-diam mengajukan permohonan hak perwalian anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Langkah ini memicu kemarahan dari pihak keluarga, terutama sang kakak Empo Banong. Ia mengaku kecewa, lampiaskan rasa murkanya, dan merasa tidak dihargai. Pasalnya, Aji melakukan hal itu tanpa sepengetahuan pihak keluarga besar. Empo Banong mengetahui kabar tersebut dari unggahan video di media sosial. Puncaknya, rasa emosionalnya adalah saat Aji mengaku apa yang dia lakukan di pengadilan agama sudah atas dasar persetujuan keluarga. Namun menurut Empo Banong, hal itu sama sekali tidaklah benar. Bahkan sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Aji kepada keluarga besar almarhumah. Nggak ada aja, nggak ngomong apa-apa. Kali gitu rimbukin sama Empok, "Pok, saya mau bikin ini, Pok, bla bla." Enggak, belum 40 hari, Neng, ini Empok Alpa, kan gitu. Ngapain ngurusin ituan, maksudnya? Toh anaknya juga masih kecil. Ya yang gede, ya oke. Kalau Kak Seli kan maksudnya bukan anak anak sambung maksudnya ya. Pasti ngerti. Kan di kakaknya kan udah tercantum. Di situ ada Kakak Seli, ada si Petong, ada si kembar. Ngapain maksudnya? Maksudnya jalurnya mau kemana gitu. Netizen nggak tahu ini jalurnya mau kemana gitu loh. Seli kan masih ada hak. Ini kan emaknya. Yang nyari duit emaknya loh. Buat anak-anaknya. Pasti Seli dapat dong. Kayak gitu. Makanya Empok masukin lah Seli. Walaupun lu di depan wartawan ngomong, masukin Seli. Kayak contoh gini. Ini saya mau ngurusin surat pengasuh anak, apa sih namanya? Anak-anak gitu dah gitu. Ada Kak Seli, ada si kembar, ada si Pati. Biar saya mewakilin, walaupun saya bukan anak ayah kandungan nih Kak Seli. Kan enak kita dengarnya ya. Pasti dia benar-benar ngurusin anak, walaupun bukan anak dia. Makanya kalau Empo Banong orangnya cuma mikirin Seli aja satu. Kan ada salah satu wartawan ngomong gini, "Bang, emang ini ada komplit sama keluarga?" Nggak ada. Sebelum bikin surat itu, kata pengacaranya nih, dia udah ngerimbukin sama keluarganya Empo Alpa. Padahal enggak sama sekali. Empok ditelepon, dia datang kemari, apa Empok di WA? Kagak. Yang salahnya lagi Empok taunya dari media. Kalian tahu kan video itu yang di TikTok tuh, di media itu. Coba, Empok dianggap apa? Kan selama ini Empok jagain anaknya. Seminggu sekali ke sono, apa nggak bisa ngomong A atau B? Sampai sekarang belum. Klarifikasi ya sama Bang Haji belum.
Meski tidak menyebut ada konflik langsung dengan Aji, Mpo Banong mengaku sangat kecewa dan merasa murka karena tidak ada komunikasi. Ia berharap Aji bisa menghargai keluarga yang selama ini ikut menjaga anak-anak dan tidak mengambil keputusan sepihak. Menegaskan bahwa jika tujuannya benar-benar untuk masa depan anak-anak, keluarga tidak akan mempermasalahkan. Tapi yang paling penting, hak Sherly harus tetap dihormati. Ia mengingat pesan almarhumah bahwa salah satu rumah peninggalan adalah untuk Sherly. Sementara aset lain seperti tanah dan mobil akan dibagi rata untuk keempat anak Empok Alpa. Meski mungkin saat itu baru sekedar ucapan, namun keluarga merasa pesan tersebut sangat penting dan harus dijaga. Udah begini mah pasti ada konflik. Cuma kalau ngambil jalannya bener, lurus buat anak-anak nggak apa-apa. Kalau Empok mah enggak sih, kalau dibagi-bagi Empok nggak tahu ya. Cuma waktu itu almarhum ngomongnya seperti itu. Jadi ini yang sebelah khusus emang buat Sherly. Cuma khusus kalau si kembar sama si Pati enggak, ini khusus Kak Sherly. Jadi kalau Kak Sherly udah nikah, ini Kak Sherly boleh tinggal di sini. Kalau yang kemarin yang aset mana-mana itu dibagi 4. Kan dia nyarinya buat anak, yang di Depok, yang di Sawangan 3, terus yang di Puncak 4, yang di Ciputat apa tuh 5. Iya 5 deh. Rumah. Enggak, yang rumah di Puncak sama yang di Ciputat. Ciputat kan nggak tahu belah mana. Itu yang rumah. Kalau tanah yang ini Depok sama Sawangan 3. Sama yang rumah gede. Rumah baru 3 berarti rumah. Ya. Mobil yang total, mobil masih ada sih yang lama, yang biasa aja syuting itu masih ada, masih utuh. Yang biasa aja bawa syuting masih ada semua 3. Keluarga pun kian bertanya-tanya terkait alasan Aji alias Bang Idung begitu gercep mengajukan hak perwalian anak-anaknya yang juga disebut demi memperlancar urusan administrasi saat anak sulungnya Al-Fatih alias Petong kelak ingin bersekolah ke luar negeri. Apalagi hal itu dilakukan tanpa didahului dengan pemberitahuan dan juga rembukan dengan keluarga almarhumah atau pihak yang mewakili. Ada apa sebenarnya di balik langkah Bang Idung yang tampak begitu gercep mengurus hak perwalian ketiga anak kandungnya? Benarkah keluarga Empok Alpa mencium adanya niat tidak baik dari Bang Idung, diduga ingin menguasai warisan tanpa melibatkan Sherly putri pertama Empok Alpa dari suami terdahulunya? Kalau dia mau bikin itu, mau jurusnya mau kemana? Sedangkan di situ dia punya kartu keluarga, di situ ada nama Kak Sherly, ada si kembar, ada si Pati. Cuma di situ dia nyebutinnya siapa? Cuma kita balik lagi kayak netizen ngomong gini, ini pokoknya Mpo Banong ngartinya itu Kak Sherly udah satu kan. Kak Sherly itu harus ada dapetin waris hak dari Po Alpa kan, haknya lah gitu, haknya dari Po Alpa. Karena apa? Karena Sherly ini paling disayang sama Po Alpa. Ya sebenarnya Po Alpa sayang sama anaknya yang kembar, lebih sayang, cuma kan beda. Kan kalau Kak Sherly ini kan tinggalnya di ayah sambung, bukan di ayah kandung, kayak gitu. Makanya dari awal tuh Po Alpa jadi orang tua tunggal ini banget sama Kak Sherly gitu. Makanya Empok mengatirannya ke situ. Mengapa dia bikin surat penetapan asuhan anak? Yang Empok bikinnya itu Kak Sherly doang, maksudnya masuk nggak aja di situ. Anak maksudnya bayar apa, pakai aja tuh duit yang ada. Emang duit yang paling habis kan nggak mungkin. Ya kita mah nggak mungkin ya, nggak tahu ya apa habis apa kagak. Pakai logika aja yang tahu, pakai logika ada yang tahu. Kalau dia mau ke luar negeri, mau bikin paspor atau mau bayar apa, ya bayar aja, nggak usah bikin itu, gitu loh. Itu mau bikin surat anak-anaknya itu jurusnya mau kemana? Mau buat anak atau buat dia sendiri, maksudnya gitu loh. Sedangkan tuh apa asetnya banyak, nyari duit itu buat anak. Di tengah polemik langkah mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
Didampingi kuasa hukumnya, Aji menyebut bahwa tujuannya murni untuk memastikan masa depan anak-anaknya, bukan untuk menguasai warisan. Aji menegaskan bahwa semua yang ia dan Empo Alpa bangun dari nol adalah untuk anak-anak mereka. Ia mengaku tidak pernah terpikir untuk berebut harta peninggalan istrinya. Menurutnya, langkah ke pengadilan hanya untuk mengurus dokumen administrasi, seperti keperluan sekolah dan legalitas perwalian anak yang masih di bawah umur. Ia juga gamblang menyatakan bahwa keluarga almarhumah sudah tahu soal langkah tersebut. Apalagi karena dirinya yang selama ini mengurus pendidikan anak-anak sebagai ayah kandung. Oh, nggak ada. Hal kayak gitu nggak ada terlintas di pikiran saya kayak gitu. Semua yang kita miliki dari nol sama almarhum itu semuanya buat anak-anak. Itu aja udah. Semuanya buat anak-anak kayak gitu. Memang sudah diwariskan ke anak-anak gitu. Anak-anak, ya anak-anak kita kok. Semuanya kita cari ya, cari rezeki ya. Kita berdua, waktu masih ada buat anak-anak, buat siapa? Kayak gitu pokoknya nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang kayak bentur-benturan waris apa nggak ada. Kayak gitu. Itu jauh di benak keluarga nggak ada. Kayak gitu. Soalnya juga tadi baik-baik semua. Jadi gini simpelnya, dulu waktu masih ada almarhum, dua-duanya kan menjadi orang tuanya, menjadi walinya. Setelah almarhum meninggal, sebetulnya secara otomatis walinya dari anak-anak yang masih di bawah umur jatuh ke Bang Aji. Cuman kemarin lagi ngobrol-ngobrol, rencananya nih nanti si yang paling gede mau disekolahkan khusus agama ke mana Bang Aji ya? Ya, insya Allah ya, sehat, sambil rezeki, ya. minta doanya lah kepada teman-teman. Terus juga diperlukan sekarang yang menjadi walinya siapa, gitu kan? Dulu kan waktu almarhum masih ada yang ngurus-ngurus surat, memang berdua, tetapi kan lebih sering almarhum. Sekarang diperlukan legal standing siapa nih yang jadi walinya, yang melakukan nanti perbuatan hukum kayak mendaftar di sekolah dan lain-lain. Di tengah ramainya tudingan bahwa dirinya akan menjual rumah almarhumah iatrinya, Aji justru memilih untuk pindah ke sana. Lantas seperti apa duka kesedihan yang ia rasakan saat memperlihatkan setiap sudut rumah yang penuh kenangan dengan Empok Alpa? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah ramainya tudingan bahwa dirinya hendak menjual rumah baru peninggalan almarhumah Empo Alpa, Aji Darmaji justru membuat langkah mengejutkan. Ia memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah tersebut, meski hatinya belum sepenuhnya sanggup. Rumah megah yang baru selesai dibangun itu adalah impian Empok Alpa semasa hidup dan kini menjadi tempat penuh kenangan yang sulit dilupakan. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Intens Investigasi, Aji mengungkapkan alasan kuat di balik keputusannya pindah. Meski bayang-bayang sang istri tercinta masih sering hadir, namun ia merasa perlu menata ulang hidupnya demi anak-anak. Meskipun berat, apalagi setiap sudut rumah itu justru kerap mengingatkannya pada sosok Empo Alpa. ya sebenarnya ya kuat nggak kuat ya harus kuat gitu, karena kan memang semasa akhir hayatnya almarhum udah pindah ke sini gitu. Jadi ya harus kita kuat-kuatin sama anak-anak kayak gitu. Kepada tim Intens Investigasi, Aji sempat memperlihatkan bagian-bagian rumah yang masih dipenuhi jejak almarhumah. Di dinding pun masih terpajang foto-foto momen penting bersama sang istri. Begitu juga di sana masih terpajang dengan jelas foto-foto lain yang membuka kenangannya melayang jauh. Di dapur, peralatan memasak kesayangan Empok Alpa masih tersusun rapi seolah belum pernah disentuh sejak kepergiannya. Meja makan pun masih menjadi tempat yang menyimpan memori, tempat almarhumah biasa duduk sambil menikmati kue favoritnya. Aji mengaku ia masih sering terbangun di malam hari dan merasa seolah Empok Alpa sedang menyiapkan makanan kesukaannya. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi ruang penuh cinta, perjuangan, dan kenangan yang belum bisa ia lepaskan. Ini
foto waktu baru pasca melahirkan. Gitu. Ya sama si Raffi Rafa. Pas habis lahir langsung dipoto. Ini juga waktu udah selesai saya azani, udah bersih lah ini kayak gitu. Ini Raffi, ini Rafa gitu. Oh, dibikin potret satu biar beda ya? Iya gitu. Jadi kalau kita bikin sama, ntar bingung nih yang mana Raffi yang mana Rafa kayak gitu. Ini acara SIN PD Bintang Timur ini waktu orang tua mengalami tasyakuran kayak gitu. Tahun berapa itu? Ini baru tahun ini, masih tahun ini, tahun 2025. Kayak gini fotonya masih saya inilah. Kalau yang besar-besar saya turunin dulu karena kan masih terlalu gimana ya, masih membekas lah, tapi berusaha untuk mengikhlaskan ya. Ya ini Yasin almarhumah dibikinin sama Teh Vega Darwanti. Ini 7 harian gitu. Banyak yang sayang. Iya saya nggak tahu, taunya udah langsung jadi. Luar biasa memang, kerabat temennya Empo baik banget kayak gitu kan Teh Vega. Terima kasih juga buat Teh Vega kayak gitu kan udah bikinin almarhumah buku Yasin. Ini foto pas Al-Fatih mau sunat. Ini tahun 2023 kalau nggak salah. Ini 2011 kita waktu priwet. Oh, nikah pas 2011 ya Bang? 2015. Iya. Priwet waktu kita priwet ini di daerah Jawa Barat. Daerah Cikarang ini. Di tanah kelahirannya Engkong. Belum jauh sebelumnya. Pas apa nih Bang? Lagi masih nyanyi-nyanyi kan? Iya, ini masih dari panggung ke panggung. Waktu masih kita nganterin, kita nungguin di kebun jongkok aja gitu. Nungguin almarhum, kita tinggal juga kasihan kan gitu. Pulang malam terus saya tungguin aja. Padahal mata ngantuk juga habis pulang kerja juga saya kan. Dulu kan ngirim-ngirim ayam kemana kayak gitu. Berarti Bang Idun tuh maksudnya sampai bener-bener dari nol ya Bang? Iya, saya emang dari nol. Kita berkarir berumah tangga bang dari nol kayak gitu. Dari dengkul nggak bisa mentok lah kita punya rumah kayak gitu. Dengkulnya tuh mentok terus kayak gitu. Meja makan. Di sini. Duduk di sebelah mana biasanya? Ini. Di sini. Di sini. Saya di sini. Sambil ngobrol-ngobrol. Iya, sambil ngobrol sambil makan-makan kue, kayak kue cucur gitu kan. Beliau kan almarhumah senang kue cucur. Ya masakannya, itu coetnya. Tuh coetnya almarhum. Kayak gitu. Ini dia masak di sini. Itu coetnya masih ada kayak gitu kan. Terus ininya nih dia kan nggak betah ngebul nih, langsung dinyalain sama almarhum gitu. Tuh. Langsung dinyalain kayak gitu-gitu aja. Nah, saya bangun tidur nih. Malamnya kayak menghayal pengen sayur bak asem nih yang di Kuning itu namanya bak asem kalau orang Betawi. Itu saya bangun tidur lah. Udah ada ini gitu. Jadi ya Allah. Iya segitunya ya kan kayak gitu. Nanti WA itu Pak, makan tuh mama udah masak. Berangkat jam berapa? Saya kan jalan juga tuh, meeting ketemu orang gitu kan. Ini ntar mau jalan nih habis mandi gitu, makan dulu kayak gitu. Pesannya WA begitu. Bukan nggak berani ya. Ngelihat si kembar itu masih netesin air mata. Kayak gitu. Ya paling saya gendong anak nggak lama kayak gitu kan. Masih saya gendong anak nggak lama, gendong si kembar rapi-rapi. Buat naik ke atas ke tempat mainannya juga karena emang kumpulnya di sana kan, godain main-main sama rapi-rapi. Assalamualaikum, buka pintu, assalamualaikum boboiboy. Nah itu teriak tuh si kembar, dia tahu maminya pulang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.